Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samdi Hilmanjaya dengan NIM 19060099 akan membacakan materi pertemuan 11 tentang teori perangkap keseimbangan tekan rendah. Saya mulai. Teori ini merupakan hal pemikiran R. Nelson. Teori ini juga berdasarkan hipotesa Malthus bahwa penduduk suatu negara akan cenderung meningkat apabila pendapatan per kapita naik di atas tingkat biaya pendidikan minimum. Pada mulanya, penduduk tumbuh cepat bersama kenaikan pendapatan per kapita. Namun, tingkat pertumbuhan tubuh akan mulai menurun jika telah mencapai batas fisik atau seiring kenaikan lebih lanjut pada pendapatan per kapita. Teori ini sama halnya dengan tesis Lipstein dalam strategi upaya minimum kritis. Menurut Nelson, penyakit ekonomi negara terbelakang dapat didiagnosa sebagai tingkat keseimbangan stabil pendapat per kapita pada atau dekat kebutuhan biaya hidup. Dalam teori Nelson, ada tempat kondisi teknologis dan sosial yang mendatangkan perangkap keseimbangan tingkat rendah, yaitu yang pertama, kolerasi tinggi antara tingkat pendapatan per kapita dan lanjut pertumbuhan penduduk. Kecenderungan yang rendah untuk menggunakan pendapatan per kapita tambahan untuk meningkatkan investasi per kapita. Kekurangan lahan yang baik untuk ditanami, metode produksi yang tidak efisien. Selain itu, kelambanan budaya dan kelambanan ekonomi juga merupakan faktor yang menjadi perangkap tersebut. Nelson menggunakan 3 jenis hubungan untuk menggambarkan perangkap ekonomi pada tingkat pendapatan rendah, yaitu pendapatan merupakan fungsi dari persediaan modal, tingkat teknologi, dan besarnya penduduk. Investasi neto terdiri dari modal yang tercipta dari tabungan dalam bentuk tambahan. Bahan lahan baru pada luas lahan lain yang sedang diolah dengan pendapatan per kapita yang rendah, perubahan jangka pendek laju pertumbuhan pendudukan merupakan akibat dari perubahan tingkat kematian. Dan perubahan tingkat kematian itu merupakan akibat dari perubahan tingkat pendapatan per kapita. Namun demikian, waktu pendapatan per kapita mencapai tingkat jauh di atas kebutuhan hidup. Kenaikan berikutnya pada pendapatan per kapita tidak terlalu pengaruh terhadap tingkat kematian. Dalam teorinya, Nelson menekankan sejumlah faktor yang dibutuhkan untuk melepaskan diri dari perangkap keseimbangan tingkat rendah, yaitu lingkungan sosial dan politik. Struktur sosial harus diubah dengan memberikan tekanan lebih besar pada penghematan dan kewirausahaan. Langkah-langkah harus diambil untuk mengambah distribusi pendapatan. Pada waktu yang sama, mungkin akumulasi kekayaan oleh penanam modal, program investasi pemerintah yang menyeluruh, pendapatan dan modal yang dinaikkan dengan dana yang dapat dari luar negeri, teknologi produksi yang harus memadai. Lalu kita ada strategi. Profesor Lipstein berpendapat bahwa negara terbelakang dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan yang menyebabkan mereka tetap berada di sekitar tingkat keseimbangan pendapatan per kapita yang rendah. Oleh karena itu, strategi upaya minimum kritis menjadi jalan keluar dari ketuntutan itu. Dengan menaikkan pendapatan per kapita pada tingkat pembangunan dan keseimbangan, maka terjadi laju pertumbuhan penduduk. Namun, kenaikan pendapatan per kapita mengalami titik tertentu dan akan menurun tingkat kesuburan. Ketika pembangunan mencapai tahap maju, maka laju pertumbuhan penduduk akan turun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Samdi Hilmanjaya, minta maaf atas salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.